Baiklah, untuk siswa ibu sekalian kelas 11 kita akan melanjutkan tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama, alkana, alkena, dan alkuna. Ibu akan menjelaskan sekaligus pemberian nama daripada alkana, alkena, alkuna pada rantai bercabang berdasarkan soal yang sudah dikerjakan pada evaluasi 3. Kita langsung masuk ke soal bagian pertama yang nomor 1A. Di sana kita disuruh untuk menuliskan rumus struktur daripada 2,2,4 trimetilpentana. Jadi di dalam menuliskan rumus struktur daripada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu rantai terpanjang daripada senyawa tersebut dari nama senyawa yang sudah disebutkan, yaitu di akhir pada nama senyawanya 2,2,4 trimetilpentana. Senyawa ini nama akhirnya diakhiri dengan pentana yang menunjukkan bahwa pentana itu menyatakan rantai C terpanjang sebanyak 5. Jadi kita menuliskan rantai C terpanjang sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu angka 224 itu menyatakan cabang pada rantai terpanjang tersebut, yaitu di atom C nomor 2 ada 2 cabang metil, kemudian di nomor 4 ada cabang metil satu lagi. Jadi pentana ini memiliki 3 cabang, yaitu di atom C nomor 2 ada 2, di atom C nomor 4 ada 1, sebanyak 3 dengan cabang yang sama yaitu metil. Jadi kalau ada metil sebanyak 3 dia disebutkan dengan trimetil. Kemudian nomor B, bagian B, kita disuruh menuliskan rumus struktur dari 5-etil 3,3 dimetil oktana. Dari sana kita akan mengetahui berapa rantai C terpanjang, yaitu dari nama oktana. Oktana itu artinya 8. Jadi kita menuliskan rantai C sebanyak 8. Kemudian angka yang ada di sana yaitu 5 etil, artinya di situ pada atom C nomor 5 ada cabang etil. Ini dia. Kemudian pada atom C nomor 3 ada cabang metil sebanyak 2. Jadi rumus struktur dari 5 etil 3,3 dimetil oktana ini dia. Kita perhatikan bahwa atom C terpanjangnya ada 8 dan cabangnya ada di atom C nomor 3 2, di atom C nomor 5 ada 1. Kemudian bagian C yaitu 3 metil 4 1,1 dimetil etil heptana. Jadi ini menunjukkan bahwa rantai C terpanjangnya yaitu heptana. Hepta berarti 7. Jadi kita tuliskan 7 rantai C terpanjang dengan di atom C nomor 3 ada cabang metil, atau cabang ini sering juga disebut dengan gugus metil. Kemudian di atom C nomor 4 ada cabang. Di dalam cabang itu ada 2, yaitu 2 metil. 1, 2 pada nomor yang sama. Jadi jumlah atom C-nya di cabang itu ada 2, jadi disebut dia dimetil etil. Jumlah atom C pada rantai terpanjangnya ada 7. Jadi ini dia yang merupakan rumus struktur dari 3 metil 4 1,1 dimetil etil heptana. Kemudian bagian D 3 etil 2,4 trimetil heksana. Heksana menunjukkan bahwa rantai C terpanjangnya ada sebanyak 6. Kemudian rantai cabang ada di atom C nomor 3 yaitu gugus etil. C-nya 2 hanya 5.
Kemudian di nomor 2 ada metil, di nomor 4 ada metil, di nomor 5 ada metil. Jadi ada sebanyak 3 metil, maka disebutkan dia trimetil karena ada 3 gugus yang sama, yaitu gugus metil. Kemudian yang E, untuk rumus struktur dari 3 propil 1,4 heksadiuna, ya, ini sudah merupakan alkuna atau senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 3. Alkuna itu ditunjukkan dengan adanya ikatan rangkap 3 pada rumus struktur daripada senyawa hidrokarbon. Jadi untuk soal yang E ini 3 propil 1,4 heksadiuna. Heksadiuna, una menyatakan alkuna, di menyatakan 2. Una itu menyatakan juga bahwa di dalam rantai C terpanjang memiliki ikatan rangkap 3 sebanyak 2, karena di sana namanya heksadiuna. Di itu artinya 2 una atau 2 ikatan rangkap 3. Jadi rumus strukturnya adalah sebagai berikut. C-nya ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di nomor 3 memiliki cabang propil. Cabang propil C-nya 3 hanya 7, atau kalau dipanjangkan seperti ini. Kemudian di nomor 1 dengan nomor 4 ditunjukkan dengan adanya ikatan rangkap 3 yang menyatakan una, yaitu di nomor 1 ada ikatan rangkap 3, di nomor 4 ada ikatan rangkap 3 yang menyatakan bahwa dia itu memiliki 2 ikatan rangkap 3 atau 2 una. Lalu kemudian yang nomor terakhir yaitu 3 isobutil 2 nonena, ya, nonena. None atau itu berasal dari nona kalau alkana, tapi karena dia sudah merupakan alkena jadi disebut dengan nonena. Nonena atau ena itu menunjukkan adanya ikatan rangkap 2 atau senyawa alkena dari hidrokarbon. Nonena artinya 9 rantai C terpanjang. Jadi kita akan menuliskan 9 rantai C terpanjang 1 sampai 9. Kemudian 3 isobutil, itu artinya di atom C nomor 3 ada cabang isobutil. Ini dia yang dikatakan isobutil. Kemudian di 2 nonena itu menunjukkan bahwa di atom C nomor 2 ada ikatan rangkap 2. Jadi rumus struktur daripada 3 isobutil 2 nonena bisa diperhatikan dimulai daripada atom C nomor 1 sampai atom C nomor 9. Kemudian di atom C nomor 2 ada ikatan rangkap 2, dan di atom C nomor 3 ada cabang isobutil. Kemudian kita lanjutkan dengan yang nomor 2. Soal nomor 2 kebalikan daripada soal nomor 1, bahwa soal nomor 2 di sana kita disuruh menentukan nama senyawa dari rumus struktur yang sudah dituliskan. Jadi untuk memberikan nama senyawanya terlebih dahulu juga kita melihat rantai C terpanjangnya. Dari mana kita menentukan rantai C terpanjangnya adalah dari atom C nomor 1 sampai atom C nomor terakhir dia saling berikatan. Kemudian nanti cabangnya akan kita tentukan pada nomor-nomor terkecil. Jadi kalau untuk nomor 2A kita akan memberikan penomoran dari kiri, yaitu 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ini adalah rantai C terpanjang sebanyak 6, jadi bukan 5 karena dia ke bawah masih berikatan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia nanti akan bernama heksana. Lalu cabangnya ada di mana? Ada di atom C nomor 2 dan di atom C nomor 4, sehingga diberikan namanya 2,4 dimetil heksana. Lalu kemudian soal yang bagian B, kita disuruh menuliskan nama daripada rumus struktur yang sudah tertulis di sana. Lalu kita menentukan berapa rantai C terpanjangnya dan dari mana kita memberikan nomor penomorannya. Kita akan melihat mana yang lebih efisien atau yang memiliki rantai cabang terbanyak. Jadi untuk bagian B ini kita akan kasih nomor dari bawah ke atas lalu ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memiliki rantai C terpanjang sebanyak 6. Cabangnya ada di atom C nomor 2 yaitu cabang metil, di nomor 5 juga cabang metil, dan satu lagi ada cabang di nomor 3 yaitu etil. Jadi nama daripada senyawa ini adalah 3 etil 25 dimetil heksana karena rantai C terpanjangnya ada 6 bukan 5. Lalu kemudian bagian C, kita akan memberikan nama dari rumus struktur yang sudah tertulis di sana. Kita akan memberikan penomoran dari kanan ke kiri karena kita akan menemui rantai cabang terbanyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan 7, berarti rantai C terpanjangnya sebanyak 7. Lalu cabangnya ada di atom C nomor 2, cabang metil atau gugus metil, kemudian di nomor 5 juga gugus metil. Jadi nanti di nomor 2 dan 5 ada metil sebanyak 2, jadi dia dimetil. Di nomor 4 ada etil, 4 etil 25 dimetil heptana. Jadi nama dari senyawa yang bagian C untuk nomor 2 adalah 4 etil 25 dimetil heptana. Kemudian kita lanjutkan yang D, ya. Yang D, kira-kira berapa rantai C terpanjang daripada soal nomor 2 bagian D? Kita akan memberikan penomoran dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sana terdapat rantai C terpanjang sebanyak 7. Lalu kemudian cabangnya di mana aja? Ada di atom C nomor 2 cabang metil, di atom C nomor 4 cabang metil, di atom C nomor 5 juga metil, lalu satu lagi ada di nomor 3 etil. Kenapa kita memberikan penomoran pada senyawa ini dari kanan? Karena di dalam tata nama daripada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, untuk cabang yang lebih banyak dia harus nomor yang terkecil. Jadi penomoran cabang-cabang pada rantai C itu harus merupakan nomor terkecil. Jadi di sini etil harus nomor terkecil, diikuti dengan cabang-cabang yang lainnya. Jadi nama daripada senyawa bagian D ini adalah 3 etil 2,4,5 trimetil heptana. Kemudian yang bagian E, di sana kita akan menemukan adanya ikatan rangkap 3, berarti ini senyawanya adalah alkuna. Jadi namanya nanti akan berakhiran una. Lalu kita kasih nomor terlebih dahulu dengan mengingat bahwa nomor daripada rantai bercabang itu harus nomor terkecil, tetapi kalau dia ikatan rangkap
2 dan ikatan rangkap 3, nomor daripada ikatan rangkap itu harus merupakan nomor terkecil. Lebih diutamakan nomor daripada ikatan rangkapnya. Jadi kita memberikan nomor untuk soal yang bagian E dimulai dari kiri supaya nomor daripada ikatan rangkap 3-nya nomor terkecil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rantai C terpanjang pada soal nomor yang bagian E ini ada sebanyak 7 dan ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 pada atom C nomor 1 dan cabangnya berada pada atom C nomor 4. Apakah cabang yang kita temukan? Cabangnya adalah etil. Ini etil. Jadi nama daripada senyawa ini adalah 4 etil 1 heptuna karena rantai C terpanjangnya ada 7 dan ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 yang berada di atom C nomor 1. Lalu kemudian bagian yang terakhir kita menemukan adanya di sana ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 harus merupakan nomor terkecil pada penomoran rantai terpanjang untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kita akan kasih nomor dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi senyawa ini memiliki rantai C terpanjang sebanyak 6 dan ikatan rangkap 2-nya berada di atom C nomor 1. Kemudian cabangnya ada di atom C nomor 5. Jadi nama senyawanya adalah 5-metil 1 heksena. Demikian dalam tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna yang sekaligus sudah terangkum pada evaluasi 3. Jadi untuk tata nama daripada senyawa alkana, alkena, dan alkuna sudah bisa dimengerti melalui soal-soal yang ada di evaluasi 3. Ibu harap kamu sudah bisa mengerti dan jika kurang mengerti bisa ditanyakan selanjutnya. Dan demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang pembahasan soal evaluasi 3 dan tata nama daripada alkana, alkena, dan alkuna. Di minggu yang akan datang Ibu berharap kita bisa masuk pada isomer daripada senyawa hidrokarbon. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan evaluasi 3.